Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang baru bergabung pagi hari ini, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Saya kembali mengajak setiap kita untuk mengambil Alkitab kita bersama-sama. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Keluaran pasal 9 ayat 13. Karena kemarin kita sudah belajar pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat 12. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan yang ketinggalan pembahasan firman Tuhan setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Di sana saya sudah membagikan kembali apa yang saya sharingkan setiap pagi di saat kita live bersama-sama, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat hanya penggalan khotbah yang ada di sana, sehingga kita terus mendalami firman Tuhan, kita tetap terus diberkati, dan kita tetap terus dituntun, diarahkan dalam terang firman Tuhan, ya. Hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-9, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-9 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Nah, kita sudah ada di tulah ke-7. 6 tulah sudah berlalu turun atas Mesir dan Firaun sebagai pemimpinnya. Tetapi apa yang Alkitab katakan, bahwa Firaun mengeraskan hatinya. Firaun mengeraskan hatinya sehingga tidak membiarkan umat Tuhan, bangsa Israel itu pergi untuk beribadah kepada Tuhan, tapi tetap mengikat sebagai budak untuk dipekerjakan. Padahal dengan mata kepala Firaun beserta dengan rakyatnya, mereka sudah lihat bagaimana Tuhan menindas mereka, bagaimana Tuhan menulahi mereka dengan 6 tulah. Dan hari ini dalam Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 35, saudara dikasih, ayat tulah ke-6. Kita masih masuk dalam tulah ke-6, betul, tulah ke-6. Kita ada di dalam pasalnya yang ke-9 ayat 8 sampai 12, ya. Jadi hari ini masih tulah ke-6, saudara dikasih dalam Tuhan. Besok baru kita masuk dalam tulah yang ke-7. Dan di tulah ke-6 ini, apa yang Tuhan timpakan, apa yang Tuhan berikan kepada Firaun dan orang-orang Mesir di sana. Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai 12. Ya, kemarin kita belajar ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 sebagai tulah penyakit sampar pada ternak. Dan hari ini adalah bara atau bisul atau borok, suatu penyakit yang sebelumnya ditimpakan kepada ternak, ya kan, penyakit sampar. Dan tulah ke-6 ini ditimpakan kepada seluruh orang Mesir, manusianya. Jadi kemarin tulah ke-5 ditimpakan kepada setiap hewan-hewan ternak, dan sekarang ditimpakan kepada manusianya, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita lihat, ya, Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga. Apa itu jelaga? Abu bekas pembakaran, saudara dikasih dalam Tuhan. Abunya, ya kan, kalau kita habis bakar arang begitu kan, abu yang masih ada abu-abu yang ada masih hitam-hitamnya itu diambil. Tuhan suruh oleh pada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur pelaburan serangkup atau segenggam penuh, bahasa aslinya, saudara, segenggam penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Jadi perintah selanjutnya yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk mendatangkan tulah ke-6, yakni borok atau bisul atau borok atau luka yang melentung, ya kan, kalau kena api gitu, kena percikan api itu melentung, saudara, ada airnya di dalamnya. Seperti itu ditimpakan kepada orang-orang Mesir. Diambil dari mana? Dari abu. Tuhan bilang sama Musa dan Harun, ambil abu segenggam penuh ke tanganmu, lemparkan itu ke udara di depan mata Firaun. Kenapa mesti di depan mata Firaun? Supaya Firaun lihat. Ya, lihat ayat selanjutnya, ayat 9. Maka jelaga atau abu itu akan menjadi debu. Jadi jelaga darinya abu menjadi debu itu yang kecil-kecil, halus-halus, yang dibawa oleh udara, yang akhirnya menyebar ke seluruh tanah Mesir, saudaraku. Jadi abu yang itu akan dilemparkan, dan itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Berarti bukan hanya manusia, tapi semua kena.
Ya, baik manusia maupun binatang bisa kena penyakit ini. Ayat 10. Lalu mereka mengambil jelaga. Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengambil abu dari sisa peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu, ahli-ahli nujum, ahli-ahli ilmu kegelapan yang ada pada Mesir kabur. Kenapa kabur? Karena ikut kena juga, kena dampaknya juga, saudara ya. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena penyakit itu atau bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena, sama seperti semua orang Mesir, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi lihat lagi-lagi ayat 12. Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Sekalipun di hadapannya, iya kan, di hadapan Musa sudah di hadapan Firaun, Musa sudah melemparkan abu itu, bekas pembakaran itu yang dibawa dilemparkan ke udara, yang berubah menjadi debu, menyebar kemana-mana sehingga menjadi penyakit. Apa yang kita pelajari dari perikop ini, saudaraku? Jadi setiap kali ada tulah, ada pembelajaran yang kita bisa dapati, baik dari tulah itu sendiri maupun dari perkataan ketaatan Musa dan Harun. Tapi hari ini dalam tulah yang ke-6 ada satu hal yang sangat jelas saya dapati, dan ini yang saya mau bagikan buat setiap umat Tuhan dalam doa pagi online ini. Apa itu? Yakni abu yang diubahkan, atau abu seringkali berbicara tentang ketidakbergunaan lagi, ya kan? Abu tidak lagi berguna karena sudah bekas atau sisa dari pembakaran, iya kan? Abu yang tidak berguna ini diambil oleh Musa karena perintah Tuhan. Yang tidak berguna ini diambil oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan penyakit bagi orang Mesir. Dari mana asalnya? Abu. Dari bekas pembakaran. Apa yang kita dapati? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah, Tuhan kita sanggup memakai segala sesuatu untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya. Bahkan abu yang tidak diperhitungkan oleh Musa. Mungkin Musa dan Harun berpikir, masa abu kita lempar jadi penyakit bara? Jangankan abu, debu di tanah Tuhan suruh pukul oleh tongkat Harun jadi nyamuk. Apa yang tidak bisa bagi Tuhan kita? Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan. Apapun bisa dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Termasuk abu, sesuatu yang tidak lagi sebenarnya berguna. Abu yang adalah sisa-sisa dari pembakaran yang sebenarnya kita tidak pikirkan, bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Apa? Menyebarkan penyakit bara kepada orang-orang Mesir. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai apapun. Dengar baik, apapun dan siapapun Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencananya. Ini yang saya mau bagikan pagi hari ini buat setiap kita. Coba kita lihat sama-sama dalam Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Suatu kali bangsa Israel memiliki kerinduan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di padang gurun. Bangsa Israel mengeluh karena pengen makan daging. Setiap hari roti mana, ada kebosanan. Mereka mengeluh sama Musa, aduh sekali-kali kami diberikan daging lah, enak di Mesir kami bisa makan daging, kami bisa makan ini selain roti. Di sini kami makan roti aja. Mana yang setiap pagi turun? Tuhan, Musa akhirnya curhat juga sama Tuhan. Musa bilang, Tuhan, umatmu ini pengen makan daging. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai 23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Jadi Tuhan mau kasih mereka makan daging. Tuhan bilang begini, bukan cuma satu hari. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, bukan cuma satu hari, bukan cuma 10 hari, bukan cuma 20 hari, tetapi sebulan penuh bangsa ini akan makan daging sampai kenyang. Musa dengan otaknya
Sebagai manusia dia berpikir dong, Tuhan, bagaimana mungkin? Nah, makanya perkataan ini, lihat. Bangsa yang ada bersama aku ini, bangsa Israel yang keluar dari perjalanan ini, berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Mainlah logikanya Musa. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Gak mungkin lah. Sekalipun ada begitu banyak hamparan kambing domba, sapi, lembu dipotong, disembelih bagi mereka, sebulan penuh gak akan cukup. Lalu dikatakan lagi selanjutnya, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Kita terkadang suka sama seperti Musa. Tuhan, bagaimana ya? Memang bisa Tuhan pulihkan suami saya? Tuhan, bagaimana bisa ya ekonomi saya dibangkitkan, orang keadaan susah seperti ini? Tuhan, bagaimana bisa ya? Kita sering kali memakai logika kita. Wajar, kita dikasih otak. Akhirnya kita mulai memakai pikiran kita dan kita mulai berandai-andai. Aduh, gak mungkin lah, aduh kayaknya gak bisa lah. Sama seperti Musa. Kita mulai berpikir dengan cara kita berpikir manusia. Kita lupa kita gak bisa menyamakan pikiran kita dengan Allah. No, jalannya Tuhan dengan jalan kita jauh berbeda. Rencana Tuhan dengan rencana kita jauh berbeda. Gak bisa. Cara Tuhan menjawab doa kita dengan apa yang menjadi kita rindukan. Oh Tuhan, nanti jawabnya seperti ini. Jauh berbeda. Dia Tuhan, dia yang akan membuat kita melihat kuasanya terkagum-kagum. Musa seperti itu. Bagaimana mungkin? Apa yang dikatakan Tuhan, saudara, di ayat 23. Di ayat 23 Tuhan bilang begini, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Kita loncat di ayat 31. Apa yang terjadi? Ayat 31 dari Bilangan pasal 11. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Apa yang bertiup? Angin. Dari mana angin bertiup? Dari Tuhan. Membawa apa angin itu? Dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Semua burung puyuh itu jatuh di tempat bangsa Israel berkemah. Apa yang membawa burung puyuh itu? Alkitab katakan angin yang dari Tuhan. Tuhan tiup angin dari Tuhan asalnya, membawa burung-burung puyuh itu untuk berjatuhan di tempat di mana bangsa Israel berkemah. Ini yang saya mau bilang dan ini yang kita pelajari hari ini. Tuhan pakai abu untuk melepaskan sakit penyakit bagi bangsa Mesir. Tuhan pakai angin. Apa saudara? Kelihatan nggak saudara? Nggak kelihatan. Angin nggak kelihatan. Seringkali Tuhan pakai sesuatu yang tidak terlihat untuk memberkati kita, untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Tuhan pakai angin membawa burung puyuh untuk berjatuhan di tempat perkemahan orang-orang Israel, sehingga akhirnya Alkitab mencatat mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai enak, karena mereka rakus. Saudara dikasih dalam Tuhan, angin dipakai Tuhan, abu dipakai Tuhan. Berarti Tuhan bisa pakai segala sesuatu, apapun itu, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ada contoh selain itu, ada contoh lagi. Elia. Kita lihat sama-sama dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 bilang begini, saudara. Ketika Tuhan menyuruh Elia untuk berada di tepi sungai Kerit, apa terjadi ya? Karena pada saat itu masa kelaparan. Lihat apa yang dikatakan Tuhan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan apa saudara? Burung-burung gagak akan telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan pakai apa? Tuhan pakai apa saudara? Burung gagak.
Tuhan pakai abu untuk menyebarkan sakit penyakit yang dilemparkan ke udara. Tuhan pakai angin untuk membawa burung-burung puyuh jatuh di tempat perkemahan bangsa Israel. Dan Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan Elia pada masa kelaparan. Bayangkan, kurang apa lagi tuh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan bukan cuman abu, bukan cuman angin, bukan cuman burung gagak. Bahkan orang-orang jahat sekalipun, orang-orang yang suka merancangkan yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Sebab dia Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin untuk dia kerjakan. Raja Kores. Siapa Raja Kores? Raja yang tidak mengenal Allah Israel. Kita lihat kisahnya di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 dan 23. 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 dan 23. Lihat, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, seorang yang tidak mengenal Allah, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Loh iya dong, dia Tuhan. Dia bisa pakai abu, dia bisa pakai angin, dia bisa pakai burung gagak, dia bisa pakai orang jahat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bisa pakai orang jahat untuk memberkati hidup saya. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Tuhan bisa pakai orang jahat untuk memberkati hidup saya. Dia Tuhan, jangan pernah batasi kuasanya. Amin. Pada tahun pertama Raja Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati raja itu untuk menggenapkan, haleluya, menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku, lihat perkataannya, Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarkan ia berangkat pulang. Disitulah Tuhan pakai Raja Kores, raja yang tidak mengenal dia sebagai Allah, untuk memulangkan bangsa Israel, untuk mendirikan bait suci. Siapa Raja Kores? Orang yang tidak mengenal Allah. Dari setiap pembacaan ini, saya mengambil satu garis, satu kesimpulan, bahwa dia Tuhan yang sanggup pakai apapun dan siapapun untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan, rencana Tuhan tergenapi. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan tergenapi. Amin. Jadi dalam hidup ini yang kita perlu pegang tuh Roma 8 ayat 28, saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk menggenapi rencananya. Tuhan pakai segala sesuatu. Jadi kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itu yang betul. Yang kita lihat seringkali mengecewakan, yang kita lihat seringkali membuat kita sakit hati, yang kita lihat seringkali menakutkan dan membuat kita khawatir. Tapi kita tidak mau hidup karena melihat, kita hidup karena percaya. Saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saya. Itulah iman. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita memiliki Allah yang sanggup memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Ingat ya, kita punya Allah yang sanggup memakai segala sesuatu. Siapapun dan apapun bisa Tuhan pakai. Jadi jangan, yang pertama, jangan membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan atas hidup kita. Jangan. Mujizat seringkali tidak terjadi bukan karena Tuhan gak bisa buat mujizat, tapi karena kita kurang yakin, kurang percaya akan mujizat. Itu yang terjadi. Ketika orang mulai meragukan kuasa Tuhan, maka terjadi sesuai dengan imannya. Oh, kayaknya gak mungkin deh dipulihkan saya. Kayaknya gak mungkin Tuhan bisa memutar balik keadaan sekarang deh. Kayaknya gak mungkin deh saya bisa disembuhkan. Habis vonis dokter kan seperti ini, kenyataannya saya seperti itu. Kayaknya gak mungkin deh. Hey, saat itu engkau sedang membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang Yesus katakan? Sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Kalau engkau bilang Tuhan gak mungkin, maka itu yang terjadi. Bukan Tuhan gak bisa,
Tapi karena kita seringkali membatasi cara kerja Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, Tuhan seringkali memakai hal-hal kecil yang tidak pernah kita perhitungkan untuk membuat mujizat dalam hidup kita. Lihat, Tuhan pakai abu. Abu dari bekas sisa pembakaran, Tuhan suruh Musa, ambil segenggam penuh, lemparkan itu ke udara. Suka-sukanya Tuhan, Tuhan mau pakai apa? Tapi tugas kita sebagai orang percaya, jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Yang penting bagian kita taat, yang penting bagian kita setia, yang penting bagian kita pegang firman. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Dia Tuhan, apa yang tidak mungkin baginya? Adakah? No. Semua mungkin untuk Dia kerjakan. Jadi yang pertama saya pelajari, karena kita memiliki Allah yang sanggup memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita, maka yang pertama, jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan atas hidup kita. Kita nggak pernah tahu, saudara, cara kerja Tuhan dengan cara kerja kita jauh berbeda. Kita nih, otak kita nih nggak bisa ngertiin cara kerja Tuhan, nggak bisa. Tapi kita kan punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Kita punya pengalaman bagaimana kita bisa melewati masa-masa pandemik. Kita punya pengalaman bagaimana Tuhan meluputkan kita dari masa-masa kesusahan. Kita punya pengalaman. Dan pengalaman itulah yang kita mau bawa untuk kita melewati tahun 2023 nanti. Kita punya pengalaman, dan pengalaman kita bisa berkata, Tuhan yang kami sembah di tahun 2019, 2021, 2020, 2021, 2022 adalah Tuhan yang sama, yang akan membawa kami melewati tahun 2023, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Itulah iman. Kita pegang. Kita punya pengalaman sama Tuhan. Makanya penting untuk kita punya pengalaman sama Tuhan. Kita punya pengalaman sama Tuhan. Saya berdoa sehingga umat yang olehnya pagi hari ini Tuhan percayakan untuk saya layani, baik umat Tuhan yang ada di Zoom, umat Tuhan yang ada di Facebook, umat Tuhan yang ada di Instagram, umat Tuhan yang ada di TikTok, saya berdoa di dalam nama Yesus sehingga saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga kita punya pengalaman bersama Tuhan. Ada mujizat yang kita lihat dengan mata kepala kita. Amin. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan. Terkadang Tuhan memakai segala sesuatu yang kita pikir, kayaknya gak mungkin deh Tuhan pakai ini. Justru itu yang Tuhan pakai untuk membuktikan bahwa jalanku bukanlah jalanmu, rencanaku bukanlah rencanamu. Yang kedua, karena kita memiliki Allah yang sanggup memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita, maka yang kedua, jangan pernah khawatir ketika keadaan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita punya dream, kita punya harapan, kita punya doa-doa yang kita naikkan. Tapi ada kalanya apa yang kita harapkan, apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang kita rindukan, itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Dan ketika itu menghampiri hidup kita, jangan stres, jangan khawatir, jangan jadi orang-orang yang kecewa. Saya udah ikut Tuhan, tapi kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Oh, saya udah ikut Tuhan, saya udah bersekutu, saya udah berdoa, saya udah berpuasa, saya udah baca firman, tapi kenapa tidak terjadi seperti apa yang saya mau? Kita hamba, Dia Tuhan. Kitalah yang harus tunduk, bukan Tuhan yang harus tunduk terhadap kita. Siapa kita atur-atur Tuhan? Tuhan begini ya, Tuhan begitu ya, jangan dong. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya ciptaannya. Sama-sama bilang sama saya ciptaannya, bukan sang pencipta. Sudah? Sekarang bilang lagi, saya hamba, bukan Tuhannya. Tunduklah, takluklah. Karena tidak segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, but it's okay. Kalau sesuatu terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan, berarti kita percaya Roma 8:28 akan tergenapi dalam hidup kita. Allah turut bekerja, termasuk dalam segala sesuatu.
yang merupakan kita pikir ini kegagalan saya. Tuhan bisa pakai kegagalan-kegagalanmu untuk mengangkat hidupmu kok. Makanya kalau hari-hari ini kau sedang jatuh, bangkit. Jangan terlena dengan kejatuhan. Hari-hari ini kau sedang jauh dari Tuhan, ayo dekat, kembali lagi kepada Tuhan. Kadang-kala ada waktunya Tuhan mengizinkan kita hidup jauh dari Tuhan. Ada, Tuhan izinkan kok. Untuk apa? Supaya kita bisa merasakan bagaimana kita hidup jauh dari Tuhan, dan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita bisa membedakan. Lihat anak bungsu yang terhilang. Itu merupakan contoh. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hidupnya sedang jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, oke. Sekarang waktunya kau berbalik. Terkadang Tuhan izinkan kegagalan-kegagalan menghampiri hidup kita, but it's okay. Saya tahu Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Saya juga tahu Tuhan sanggup merubah kegagalan-kegagalan yang saya buat untuk mendatangkan suatu pembelajaran yang membuat saya naik dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kegagalan kita bukanlah akhir dari segala-galanya. Kau bisa gagal hari ini, Pak, Bu, orang-orang muda, kau bisa gagal hari ini. Tapi saya mengajak engkau, ayo hari ini, pagi ini bangkit. Bukan suatu kebetulan kau boleh menyaksikan, kau boleh mengikuti, kau boleh bergabung dalam doa pagi online ini. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang merasa gagal, ayo bangkit. Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Jangan justru semakin terlena, semakin jauh dari Tuhan, tapi datang kepada Tuhan. Jadi yang kedua saya pelajari, karena kita mengerti kita punya Allah yang bisa memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Maka yang kedua, jangan khawatir, jangan stres, jangan kecewa ketika sesuatu terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Karena terkadang Tuhan pakai satu keadaan yang kita tidak mengerti untuk menunjukkan bahwa akulah Tuhan yang menyertai engkau. Dan saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan yang pernah mengalami hal tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita memiliki Allah yang sanggup memakai segala sesuatu, apapun dan siapapun, untuk menggenapi rencananya, maka yang pertama, jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan khawatir, jangan depresi, jangan kepahitan, jangan kecewa ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Karena terkadang jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Kita pengennya seperti A, tapi Tuhan bilang, nah, yang terbaik bagimu adalah yang B, yang terbaik bagimu adalah yang C. Tapi kita bilang, no Tuhan, bagiku yang terbaik adalah A. Pandanganmu dengan pandangan Tuhan jauh berbeda. Kita hanya bisa melihat sepanjang apa yang bisa kita lihat, tapi Tuhan melihat jauh ke depan, dan apa yang terbaik buat kita, itu yang Tuhan sediakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita memiliki Allah yang sanggup memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya, maka yang ketiga, belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar kita dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Selalu saya bilang begini, masalah saya ada Tuhan yang buka jalan. Masalah orang lain di sekitar kita, ada Tuhan yang pakai saudara dan saya untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan iman mereka, untuk memberkati hidup mereka. Ini yang selalu saya bilang, jangan sampai masalahmu, pergumulanmu menghalangi Tuhan memakai hidupmu. Sehingga akhirnya kita berkata, bagaimana saya bisa jadi berkat, pendeta? Saya aja masih banyak masalah. Saya aja masih punya pergumulan dengan rumah tangga saya aja masih punya pergumulan dengan sakit penyakit saya. Bagaimana saya bisa nguatin orang yang punya masalah? Hei, masalahku ada Tuhan yang membereskannya. Masalah orang lain Tuhan pakai hidupku untuk menjadi berkat bagi mereka. Disitulah hidup kita berfungsi. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berfungsi. Disitulah hidup kita berguna. Jadi yang ketiga, karena kita punya Allah yang memakai segala sesuatu, apapun dan siapapun, untuk menggenapi rencananya, maka yang ketiga, yang terakhir, izinkan Tuhan memakai hidup saudara dan saya untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup sesama kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Sehingga tugas kita adalah berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam live doa pagi,
di hidupnya dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan bagi hidup orang lain. Saya berdoa biar umat Tuhan dipakai Tuhan. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami anak-anak Tuhan pagi hari ini datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu, keberkatanmu, anugerahmu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Dalam hal ini hari ini kami belajar Tuhan pakai abu untuk menyebarkan sakit penyakit bara bagi bangsa Mesir. Tuhan memakai angin, Tuhan meniupkan burung-burung puyuh untuk berjatuhan di atas perkemahan bangsamu, umat pilihanmu. Bahkan Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan nabimu. Bahkan Tuhan pakai juga orang-orang jahat yang notabene kami tahu bahwa masa mungkin Tuhan pakai orang jahat, tapi hari ini kami melihat kenyataan Tuhan bisa pakai. Bahkan orang-orang jahat sekalipun, orang-orang yang keras hatinya sekalipun, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bapa, pagi hari ini biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kami gak mau jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang membatasi kuasa Tuhan dalam bekerja dalam hidup kami. Hari ini kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami harus bersyukur karena Tuhan terkadang memakai segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan dan pikirkan, itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami juga diingatkan, oh Tuhan Yesus, bahwa kami rindu ya Tuhan untuk mengerti betul bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami gak boleh khawatir, kami gak boleh tertekan, kami gak boleh depresi, kami gak boleh mengeluh bersungut-sungut, bahkan mungkin kecewa ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Hari ini kami disadarkan, kami cuma hamba, kami anak-anak Tuhan, kami bukan Allah yang memerintahkan segala sesuatu maka jadi. Kami diingatkan, kami diciptakan, bukan Sang Pencipta. Itu sebabnya pagi hari ini Bapa, hamba berdoa, ingatkan kami untuk tetap terus mau dipakai Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Betul, kami sampai hari ini masih punya pergumulan. Betul, sampai hari ini kami masih punya masalah, kami masih punya tekanan hidup. Tapi kami tahu semua masalah, semua pergumulan, semua tekanan yang kami alami hari-hari ini tidak bisa menghalangi kami untuk dipakai Tuhan, menguatkan orang lain di sekeliling kami. Kami mau dipakai Tuhan, ini kami, utus kami Allah. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, hamba berdoa buat setiap umatmu di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang tahirkan setiap anak-anak-Mu. Sehingga pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami gak mau jadi orang-orang yang munafik. Sudah mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Tapi hari ini kami doa biar Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu Allah kami berkuasa, sanggup memakai segala sesuatu. Apapun Tuhan bisa pakai, siapapun Tuhan bisa pakai. Dan hari ini kami berdoa sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu. Tuntun terangi langkah hidup mereka, apapun yang hari-hari ini mereka gumuli, dan mereka naikkan dalam pokok-pokok doa mereka. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar, baik di TikTok, di Facebook Live, maupun di Instagram Live, maupun mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar yang ada di Zoom. Satu persatu hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Biarlah Tuhan yang menolong setiap umat-Mu, sehingga mereka melihat jalan keluar yang Allah buat, sehingga mereka melihat kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sehingga kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagian kami meminta, bagian kami berdoa, tapi kami percaya waktu Tuhan dan cara Tuhan menjawab doa kami serahkan kembali kepada Tuhan. Yang terbaik Tuhan sudah serahkan, Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati, sehingga pada akhirnya setiap kami ya Allah terus didewasakan dalam iman,
terus mengalami perjumpaan pribadi dan punya pengalaman indah bersama dengan Tuhan dalam kami mengiring Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini bergumul dalam rumah tangga mereka, oh Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Kalau ada suami-suami yang telah pergi meninggalkan istrinya, atau ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suaminya, hari ini kami sepakat berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka, sehingga ada pemulihan, ada rekonsiliasi terjadi kuasa Allah, sehingga anak-anak tidak terbengkalai, anak-anak tidak mengalami kehilangan kasih orang tua. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah masing-masing rumah tangga, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, rumah tangga mereka dijaga Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana iblis memecah belah setiap rumah tangga, memecah belah orang tua dan anak. Tapi hari ini kami mau bersatu karena kami tahu kekuatan yang berasal daripada Roh-Mu itu yang memampukan kami untuk tetap terus hidup mempermuliakan nama Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara, Tuhan bela, sehingga akhirnya anak-anak Tuhan rumah tangganya menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang pagi hari ini sedang mengikuti doa pagi, namun mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka sedang terbaring di rumah sakit, atau mereka sedang terbaring di ranjang-ranjang orang sakit. Hari ini kami bersepakat bersatu hati, jika itu adalah saudara, engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, saya mengajak setiap kita, taruh tangan kanan kita di bagian tubuh kita yang sakit. Kita ingat firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan ke orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kita percaya firman Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini saya mau berdoa. Bapa, ada anak-anakmu di rumah mereka masing-masing, menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Pagi hari ini kami lepaskan berkat kuasa kesembuhan turun mengalir atas setiap hidup orang percaya yang pagi hari mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya bilur-bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan kami. Firman-Mu tergenapi, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami ucapkan di dalam nama Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini, mengalir kuasa kesembuhan dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa pagi hari ini, menyerahkan setiap umat-Mu yang hari-hari ini berdoa buat usaha, buat bisnis, buat pekerjaan mereka. Bahkan mungkin hari-hari ini ekonomi mereka sedang tergoncang. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memelihara kami. Kami tahu sampai hari ini Tuhan, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, karena kami percaya Yesus memelihara kami. Itu sebabnya kami bersatu hati berdoa, Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan bisnis dari anak-anak Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan dinyatakan, dan kami lihat mujizat, kami lihat kuasa dinyatakan dalam hidup setiap kami. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan juga yang berdoa, mereka memiliki kekhawatiran yang sangat di hati mereka menghadapi tahun 2023. Mereka memiliki ketakutan di tahun 2023. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau memiliki ketakutan, kekhawatiran, saya mau berdoa buat saudara. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Dia memberikan kepada kita roh yang mendatangkan damai sejahtera. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang memberkati setiap umat-Mu yang hari-hari ini mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menghadapi tahun 2023 yang dimana beberapa minggu ke depan kami akan melewatinya. Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus dari Nazaret, turunlah damai sejahtera Tuhan atas setiap mereka yang mengalami ketakutan, kekhawatiran pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat, kuasa Tuhan mengalir hari ini. Digantikan segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasanmu dengan damai sejahtera Allah. Demi nama Yesus aku berdoa. Bapa, hamba juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini memiliki kerinduan untuk dapat melunaskan setiap utang piutang mereka. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa
Ada anak-anak Tuhan yang terikat utang piutang. Hari ini kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, biarlah Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka dan menurunkan berkat-berkat-Mu atas mereka, sehingga bagi mereka dipercayakan untuk dapat melunaskan setiap utang piutang, dan mereka belajar untuk tidak lagi berhutang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang memberkati, Tuhan Allah adalah Allah yang menyediakan. Di dalam nama Yesus tergenapi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga bersatu hati berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Mereka sedang mencari jawaban dalam doa-doa mereka. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan-Mu. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa mulai meragukan keberadaan Tuhan, hamba ucapkan berkat Tuhan, jamah hati mereka ya Tuhan. Roh Kudus lembutkan hati mereka sehingga mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus yang membuat mereka kuat dalam menjalani masa muda mereka. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong sehingga orang-orang muda ini hidup dalam takut akan Tuhan dan tinggal dalam kekudusan Tuhan. Masa muda mereka diberkati, masa muda mereka mengalami kuasa, masa muda mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, demi nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini orang-orang muda mencari, mendoakan pasangan hidup mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan yang buka jalan, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada-Mu ya Allah. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan mengasihi dan mencintai mereka sebagai pasangan. Biarlah itu ada dan dipertemukan bagi mereka orang-orang muda yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun sedang merintis usaha yang baru. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa bagi mereka. Tuhan, pertemukan mereka dengan kuasa-Mu hingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka, dan mereka boleh melihat mendapatkan pekerjaan yang layak, yang berasal daripada Tuhan oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka menemukan pekerjaan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, kalau ada rumah tangga yang hari-hari ini suami dan istri sedang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka, jika itu adalah doamu, engkau berdoa bersama suami dan istri bergandengan tangan. Tapi jika engkau berdoa sendiri, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba percaya bahwa buah kandungan adalah milik kepunyaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup anak-anak Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini hamba berdoa, kalau ada di antara mereka memiliki kerinduan, Tuhan hamba ucapkan berkat, terbuka kandungan mereka, istri-istri. Bahkan kami berdoa sehingga mereka diberkati dengan kesehatan reproduksi dalam nama Yesus, diberkati dan dipercayakan Allah keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, buat kota kami, di mana kami tinggal. Kami berdoa karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kota di mana kami tinggal, sehingga kami boleh beribadah dengan tenang, tanpa gangguan, tanpa halangan. Untuk kami di kota kami ada hidup takut akan Tuhan. Bahkan kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Luputkan kota kami ya Allah daripada segala kerusuhan, luputkan kota kami daripada segala bencana alam dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada kota-kota kami di mana anak-anak Tuhan tinggal terdampak pada bencana alam, hari ini kami satukan hati kami. Kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pagari anak-anak Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka diluputkan dari mara bahaya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang meluputkan di dalam nama Yesus. Sehingga kota-kota tersebut boleh bangkit kembali, kota-kota tersebut boleh membenahi diri di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemimpin-pemimpin kota diberikan hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami angkat tangan kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing. Ucapkan berkat buat bangsa ini. Kita ucapkan berkat karena kita tahu Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau mungkin tinggal di luar-luar negeri,
Ucapkan berkat buat bangsamu. Angkat kedua tanganmu Bapa. Kami mengangkat tangan kami mengucapkan berkat atas bangsa kami Indonesia. Penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati. Indonesia ada takut akan Tuhan. Dan kami berdoa setiap roh pemecah belah, roh adu domba yang dimainkan atas bangsa kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berlaku, digagalkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, jaga bangsa ini. Kami perkatakan dengan iman, ekonomi Indonesia bangkit, ekonomi Indonesia bertumbuh, ekonomi Indonesia kuat, hasil bumi bangsa kami maju, bagus, bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami mengalami perjumpaan Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia diluputkan dari segala yang jahat. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa ya Tuhan buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT, para RW. Tuhan, atas bangsa kami berikan mereka pemimpin-pemimpin kami roh takut akan Tuhan. Jauhkan dari setiap permainan-permainan kuasa kegelapan, ikatan-ikatan perdukunan. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Oh darah Yesus memagari, membentengi setiap mereka. Kami juga berdoa dalam bangsa ini mempersiapkan tahun 2024 pemilihan umum. Biar Tuhan memberkati KPU yang ada, yang bekerja. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin partai dalam mengambil segala sesuatu keputusan, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan. Kami berdoa karena kami tahu Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Kami percaya masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Kami percaya masih ada Tuhan, masih ada perkara-perkara dahsyat yang akan Allah kerjakan. Pada akhirnya pagi hari ini hamba berdoa, biarlah secara khusus kalau ada di antara umat Tuhan pagi hari ini berdoa sedang jauh dari Tuhan, biarlah Tuhan ketuk hati yang mereka berbalik kepada Tuhan. Kalau ada orang-orang yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi belum mengenal Tuhan Yesus, kami doa tuntun dan terangi jalan hidup mereka, sehingga mereka berjalan dalam kebenaran, bertemu dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa sehingga ada jiwa-jiwa diselamatkan melalui pelayanan media online kami ini dalam nama Yesus. Pakai kami ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Pakai hidup kami untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hidup kami sepanjang hari ini dipagari dalam perlindungan kuasa darah anak domba Allah. Dan hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari di mana kami mengecap setiap kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Karena kami tahu firman-Mu tergenapi. Apapun juga yang kami doakan, kami percaya, kami imani terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus atas kami. Apapun juga yang kami doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat ya, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kita percaya masih ada Tuhan, masih ada mujizat, berjalan setia. Alkitab katakan jangan melenceng ke kanan dan ke kiri, maka hidupmu akan diberkati dan apa yang kau kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Kita kembali ketemu besok pagi dalam live TikTok, live Instagram, live Facebook Glenn Latuheru, dan Zoom. Dan pastikan jam 4.30 kita siapkan hati kita setiap hari untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.